Assalamualaikum, selamat datang di channel Faridah Holika 33. Di sini kami akan belajar bermain, bernyanyi, dan beraksi. Jangan lupa subscribe. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia dasar bab 2. Jenis kata. Kata adalah kumpulan bunyi ujaran yang mengandung arti. Ada 10 jenis kata, yaitu 1. Kata benda dibagi menjadi 2. Konkret dalam kurung berwujud. Contoh, meja, mobil, perahu, baju. Abstrak dalam kurung tak berwujud. Contoh, agama, faham, kelakuan, kehendak. 2. Kata bilangan. Bilangan utama. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya. Bilangan tingkat. Contoh, ke-1, ke-3, ke-1000, ke-100, dan sebagainya. Bilangan tak tentu. Contoh, semua, sebagian, sebanyak, sekantor, sekelompok, dan sebagainya. Kata bantu bilangan. Contoh, sehelai, sepotong, secari, sebuah, sekali, sebutir, dan sebagainya. 3. Kata depan dibagi menjadi 3. Kata depan sejati. Contoh, di, ke, dari. Kata depan majemuk. Contoh, di atas, ke sana, daripada, dan sebagainya. Kata depan yang lain. Contoh, bagi, pada, untuk, dan sebagainya. Kata ganti adalah merupakan kata yang menggantikan kata benda atau kata lain yang tidak disebut. Kata ganti dibedakan menjadi 5. Pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang dibedakan menjadi 6. Pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Misal, beta, aku, saya, daku, hamba, awak, hamba, dan sebagainya. 2. Kata ganti orang pertama jamak. Misal, kami, kita. 3. Kata ganti orang kedua tunggal. Contoh, Anda, kamu, kau, saudara. 4. Kata ganti orang kedua jamak. Engkau sekalian, kamu sekalian. 5. Kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh, ia, dia, beliau. 6. Kata ganti orang ketiga jamak. Contoh, mereka. 2. Kata ganti penanya, yaitu kata ganti yang berfungsi untuk menanyakan benda, waktu, tempat, atau keadaan. Kata ganti penanya dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kata ganti penanya benda. Contoh, apa, siapa, mana, yang mana. 2. Penanya waktu. Contoh, bila, bila mana, apabila, kapan. 3. Penanya tempat. Contoh, di mana, kemana, dari mana. 4. Penanya keadaan. Contoh, berapa, bagaimana, mengapa. 3. Kata ganti empunya, yaitu kata ganti sebagai pengganti milik. Misalnya, ku, mu, nya. Contoh, bukuku artinya buku milik aku. Bungamu artinya bunga milik kamu. Mobilnya artinya mobil miliknya. 4. Kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk dibagi menjadi 2, yaitu kata ganti petunjuk dekat. Misal, ini, di sini, ke sini, kemari. Kata ganti petunjuk jauh. Misal, itu, di situ, di sana, ke situ. 5. Kata ganti penghubung, yaitu kata ganti yang mempunyai fungsi sebagai pengantar atau penghubung anak kalimat. Misal, yang. 5. Kata keadaan. Kata keadaan atau kata sifat, yaitu kata yang menerangkan kata benda. Contoh, putih bersih, dingin, sombong, pemarah, terbagus, pemberani. 6. Kata kerja. Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang mempunyai objek langsung di belakangnya.
2. Kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak mempunyai objek langsung yang menyertainya. Kata kerja transitif dibagi menjadi 7. 1. Kata kerja tak berimbuhan. Contoh, makan roti, minum susu, minta izin. 2. Berimbuhan awalan me. Contoh, menangkap maling, menyiksa kucing, menembak burung. 3. Berimbuhan me-kan. Contoh, merapikan rambut, melepaskan tali, menidurkan anak. 4. Berimbuhan memperkan. Contoh, memperebutkan kekuasaan, mempermainkan bola. 5. Berimbuhan me-i. Contoh, mengawasi pekerjaan, mengendarai mobil. 6. Berimbuhan memper-i. Contoh, memperbaiki sepeda, mempersenjatai pasukan. 7. Berimbuhan memper. Contoh, memperdalam ilmu, mempertebal iman. Kata kerja intransitif dapat dibedakan menjadi 2. 1. Berimbuhan. Contoh, menangis, berlari. 2. Tak berimbuhan. Contoh, makan, pulang. 7. Kata keterangan, yaitu semua kata yang menerangkan atau memberi keterangan kepada selain kata benda. Kata keterangan dibedakan menjadi 5. 1. Kata keterangan tempat, misalnya di sana, di situ, di mana, di depan. 2. Kata keterangan tujuan, misalnya ke depan, ke atas. 3. Kata keterangan tekanan, misalnya pula, juga, lah, kah, tah, pun. 4. Kata keterangan keadaan, misalnya duduk, cepat, tinggi, tekun. 5. Kata keterangan kesungguhan, misalnya tentu, pasti, niscaya, tidak, benar, semoga, dan sebagainya. 8. Kata sandang. Kata sandang tidak memiliki arti, namun mempunyai fungsi menjadikan kata menjadi kata benda dalam kurung petunjuk kata. Misal, si, sang, bang, para, yang, hang, dan sebagainya. Contoh, si gendut pandai membadut. Hang tuah pahlawan pemberani. 9. Kata sambung adalah kata yang mempunyai fungsi menyambung kalimat atau anak kalimat. Kata sambung dibagi menjadi 7. 1. Kata sambung menyatakan waktu, misalnya sesudah, sebelum, ketika, setiba, dan sebagainya. 2. Menyatakan syarat, misalnya kalau, jika, jikalau, apabila, asal, andai, andaikan, asalkan, andai kata. 3. Menyatakan peristiwa, misalnya sambil, sedang, sembari, padahal. 4. Menyatakan cara, misalnya supaya, agar, tetapi, melainkan, biarpun, walaupun, dan sebagainya. 5. Menyatakan sebab akibat, misalnya sebab, karena. 6. Menyatakan pengantar, misalnya al-kisah, hatta, syahdan, dus. 7. Menyatakan penyusun, misalnya lagi pula, serta, dan. 10. Kata seru, yaitu kata untuk memberikan seruan atau perintah, misalnya ah, oi, hai, aduh, lah, insyaallah, wah, gih. Terima kasih telah menonton. Nantikan bab selanjutnya.